Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor literasi bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar latihan soal salah satu subtes UTBK SNBT, yaitu literasi bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan 7 kalimat. Nah, kita intip dulu soalnya. Bacaan tersebut sebenarnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf kedua adalah, nah, kalau kita disuruh untuk memecah paragraf, berarti kita menggolongkan paragraf itu menjadi 2. Biasanya dia yang pertama berupa pernyataan umum, kemudian yang kedua baru detail dari masalahnya atau topiknya. Jadi kita baginya tuh per topik. Misal 1-2 bahas tentang definisi, lalu 3-4 bahas tentang manfaat, kemudian 5-7 bahas tentang dampak. Nah, kita harus bisa menggolongkan itu. Makanya kita harus baca kira-kira dari 1 sampai berapa sih ini udah masuknya ke pernyataan umum dan definisi, misal seperti itu. Oke, di sini ada kalimat 3, 4, 5, dan 6. Coba kita lihat dulu. Kita baca ya. Yang pertama, harga manusia di muka obat melalui undang-undang praktis tidak ada. Ini masih pernyataan umum. Lalu, pembunuh terselubung adalah julukan mengerikan yang paling tepat disandang oleh para pemalsu. Nah, ini juga merujuk ke kalimat 1. Namun, di negeri ini, para pembunuh itu masih bisa melenggang ringan karena hukuman bagi para pemalsu obat masih tergolong ringan. Nah, ini masuknya ke fenomena yang terjadi. Nah, ini juga masih pernyataan umum yang kedua. Lalu yang keempat, akibatnya di pasaran masih terus beredar obat dan jamu, baik ilegal maupun palsu, serta makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif yang terlarang untuk pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Nah, ini ada katanya, berarti dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi untuk kalimat 4 ini masih tergolong ke fenomena yang terjadi. Nah, yang kelima, lebih mengejutkan lagi, vonis untuk para pecundang belumlah sepadan dengan tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini udah membahas tentang vonis. Belumlah sepadan. Berarti ini udah beda topik. Topiknya adalah kehukuman. Lalu yang keenam, lihat saja, misalnya pidana bagi para penyimpan dan penjual obat impor dan lain sebagainya. Sampai di sini udah disebutkan waktunya 6 bulan dan 300.000 subsidiar. Kemudian yang ketujuh juga sama, di sini udah ada denda 500.000 subsidiar, 2 bulan kurungan, sampai penjual makanan kadaluarsa didenda 100.000 subsidiar, 7 hari kurungan. Nah, jadi kita bisa menggolongkan teks ini menjadi 2 bagian. Paragraf 1 ini membahas tentang pernyataan umum dan fenomena yang terjadi. Hapus.
fenomena yang terjadi. Lalu kita agak ke sini, paragraf 2. Nah, di sini tentang hukuman plus contoh kasus. Nah, jadi ketika kita membagi paragraf ini jadi 2, yang mengawali di paragraf yang kedua adalah kalimat 5, karena di sini sudah mulai membahas tentang vonis atau hukuman. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C, yaitu kalimat 5. Soal yang kedua. Oke, di sini soalnya lumayan singkat ya. Kesedihannya begitu mendalam karena kehilangan kekasihnya. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesedihan itu adalah berarti kita disuruh untuk memaknai peribahasa ya biasanya, atau bahasa kiasan yang punya makna tidak sebenarnya. Nah, di sini ceritanya tuh ada seseorang yang sedihnya tuh sampai berlarut-larut, sampai mendalam karena dia kehilangan kekasihnya. Nah, kita memposisikan diri dalam kondisi si penulis. Nah, kira-kira kalau kita kondisinya sama kayak cerita ini, kayak gimana ya? Nah, di sini udah ada opsi A sampai E. Mungkin buat teman-teman ini ada bahasa yang asing-asing juga. Minimal kita harus tahu maknanya tuh apa sih, baru kita bisa memilih soal atau memilih jawaban dari soal ini. Lalu yang A, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Ini maknanya adalah meskipun seseorang meninggal, jasanya masih terkenang. Nah, lalu yang B, bagaikan batu hitam tak tersanding. Ini menggambarkan sesuatu yang tidak ada bandingannya. Oke, kalau yang C, air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Artinya mau makan atau minum terasa tidak enak. Nah, minum air rasanya kayak duri berarti rasanya kayak ditusuk-tusuk. Terus kalau mau makan rasa sekam. Sekam itu kayak ini, kantung yang ada di padi. Nah, itu sekam. Lalu yang D, berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Nah, ini maknanya menggambarkan semangat yang berkobar dan pantang menyerah. Oke, yang E, bagaikan menegakkan benang basah. Bayangin, kamu disuruh negakin benang basah. Benang itu kan dia tipis ya, tipis, kalau kena air pasti dia letoy. Jadi maknanya melakukan pekerjaan yang sia-sia atau mustahil. Ibarat kayak memenuhin air di ember yang bocor. Nah, itu juga sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Oke, sekarang kita sudah mengartikan opsi mulai dari A sampai E. Nah, pertanyaannya, ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesedihan itu
arti kesedihan dia ketika kehilangan kekasihnya tuh yang apa sih? Minimal kita memposisikan diri dalam kondisi seperti itu. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Jadi dia kalau mau makan, mau minum tuh rasanya nggak enak karena isinya adalah kesedihan. Jadi sampai merenggut waktu-waktunya, mungkin tidur pun nggak bisa tidur, aktivitas pun nggak bisa aktivitas. Jadi isinya adalah kesedihan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ketiga. Oke, di sini pertanyaannya adalah situasi keamanan dan kekayaan alam yang dimiliki Kutai Barat merupakan modal untuk mengembangkan wisata alam yang layak ditawarkan kepada para wisatawan. Kalimat tersebut merupakan kalimat luas yang dibentuk dari kalimat inti dengan unsur-unsur. Nah, berarti pertanyaannya adalah kalimat intinya tuh apa sih? Nah, memang kita harus tahu dulu kalimat inti adalah kalimat yang terbentuk dari unsur wajib. Apa aja tuh? Jadi dia ada S, ada P, dan ada pel, atau kadang butuh O ketika si P-nya itu butuh. Subjek, predikat, pelengkap, dan objek. Oke, berarti kita di sini mencari kalimat intinya dulu. Berarti dari sini ya, S, P, dan pel. S, P, dan pel. Coba kita cari subjek. Subjeknya tuh mana sih? Nah, subjeknya adalah situasi keamanan dan kekayaan alam. Udah, sampai situ. Selebihnya mulai dari yang dimiliki Kutai Barat adalah keterangan tempat. Lalu P, predikat. Nah, predikat di sini adalah merupakan. Ini adalah P-nya. Ini adalah S-nya. Nah, kalau SP saja nggak ada, berarti harusnya situasi keamanan dan kekayaan alam merupakan. Nah, di sini belum ada opsinya, berarti kita butuh pel. Pelnya adalah pelengkap, yaitu ada modal. Nah, jadi udah ketahuan SP pelnya, yaitu situasi keamanan dan kekayaan alam merupakan modal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang keempat. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan 2 paragraf. Ada 8 kalimat. Nah, pertanyaannya, apa gagasan utama pada paragraf ke-1? Nah, gagasan utama paragraf ke-1. Oke, sekarang kita ke teksnya. Nah, berarti kita hanya fokus dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Nah, gagasan utama. Berarti dia adalah inti dari paragraf atau inti pembahasan. Dia berupa pernyataan umum yang diikuti dengan kalimat penjelas. Harus mencari kalimat utama dulu. Utama dahulu. Oke,
Kita menentukan kalimat utama dulu, apakah di awal dan akhir, ataukah di akhir. 1. Pergulatan antara budaya tinggi dan budaya massa seperti yang tampak jelas dalam dunia musik juga terjadi dalam perfilman. Mereka yang mencoba membuat film yang lebih bermutu selalu dikalahkan oleh para pembuat film yang mengundang selera massa. Kadangkala pertumbuhan industri film yang komersil justru mendapat dukungan dari pejabat yang berwenang. Satu bentuk kerjasama yang jelas antara birokrasi dan kekuatan modal. Film Apa Yang Kau Cari Palupi pada tahun 1971 menjadi bukti bagaimana kerjasama birokrasi dengan pemilik modal telah mengalahkan kebijakan budaya yang coba menegakkan film bermutu. Seorang pejabat dikabarkan lebih suka menonton film hiburan dan komersial daripada film bermutu yang pada akhirnya akan mematikan usaha industri perfilman. Nah, di sini kalimat utamanya ternyata ada di sini, di kalimat 1. Intinya, dia tuh ada pergulatan atau pertentangan lah ya, pertentangan di dunia perfilman. Nah, gagasan utamanya adalah itu, ada slack nih, atau ada pro kontra, sama-sama kontra di dunia perfilman. Oke, apa gagasan utama paragraf ke-1 pada teks di atas? Nah, sekarang kita cari. Berarti yang hanya berhubungan dengan kalimat 1 atau dengan ide pokok ini, pertentangan di dunia perfilman. Atau kalau mau ditambahkan, perfilman yang kayak gimana, film yang kayak gimana? Ada film bermutu dan film yang mengundang selera massa. Bermutu tuh maksudnya dia yang memang ilmiah atau memang membawa aksi-aksi atau membawa isu-isu yang memang terjadi, entah itu dunia pemerintahan atau ekonomi atau kesehatan dan yang lain-lain itu bermutu. Tapi kalau mengundang selera massa, contohnya aja di Indonesia tuh, misal nih ada satu series yang membahas tentang perselingkuhan, tiba-tiba semua sinetron membahas tentang perselingkuhan, dan itu akhirnya jadi tontonan buat masyarakat kita. Dan setelah itu ya udah, semua orang akan lebih seru ketika melihat series atau film perselingkuhan yang menurut mereka ya ini lebih seru dibanding film-film yang bermutu. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, kita kembali ke opsi. Yang A, pembuatan film bermutu dalam industri perfilman. Kalau di sini berarti dia hanya meng-highlight satu sisi aja, yaitu film bermutunya saja. No. Lalu kerjasama pemerintah dengan pengusaha dalam perfilman. Ini juga iya, tapi ini masuknya adalah ke kalimat penjelas, bukan kalimat utamanya. Lalu yang C, kematian perfilman akibat kemenangan film. Nah, ini juga tidak dibahas. Lalu yang D, film Apa Yang Kau Cari Palupi sebagai film bermutu. Ya, ini benar, ini adalah statement, tapi ini bagian dari kalimat penjelas. Kemudian yang E, persaingan film bermutu dengan film komersial. Nah, ini adalah yang menjadi gagasan utamanya. Tadi pakainya pergulatan ya. Nah, pergulatan itu sama dengan persaingan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih